Halo warga pecinta KDM, seberapa kaya Yong Sevra, seberapa kaya Ning Rara, seberapa kaya gebekan KDM di Malaysia? Berapa harta kekayaannya? Kemudian berapa gajinya di parlemen Malaysia per bulan? Apakah Ning Rara ini adalah seorang jutawan, miliarder atau triliunan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian Teh Rara ini diisukan gabung dengan partai DAP dan diisukan partai ini adalah partai komunis gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah partai daripada Teh Rara ini atau Yong Sevra ini adalah partai komunis? Apakah DAP itu adalah partai komunis? Karena kader-kader daripada DAP ini kebanyakan orang Tionghoa, kebanyakan orang-orang China gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka ini komunis atau tidak? Apakah Ning Rara ini masuk ke partai DAP ini dianggap pengkhianat gitu? Karena satu-satunya wanita Melayu yang bergabung dengan partai DAP ini adalah Ning Rara atau Yong Sevra. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Yong Sevra ini komunis? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Berapa gajinya per bulan? Menarik untuk kita bahas. Gaji daripada Ning Rara atau Yong Sevra ini per bulannya itu ya kalau dihitung gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya kurang lebih 100 juta per bulan guys. Wow, luar biasa. Gila banget, banyak banget ya gajinya. Ya melebihi gaji daripada KDM. KDM berapa sih gajinya per bulan? Kurang lebih 20 ya, nggak sampai 20 ya, 8 apa berapa ya kemarin ya? Ya sekitar segitulah, 8 jutaan gaji pokoknya 8 jutaan. Itu pun nggak diambil oleh KDM. Itu pun diperuntukkan untuk warga Jawa Barat. Jadi Anda yang nonton video nih ya, kalau Anda warga Jawa Barat, Anda sangat beruntung punya gubernur seperti KDM. Wow, luar biasa. Bayangkan gajinya yang 8 juta itu juga disumbangkan buat rakyat. Lalu Kang Deddy dapat duit dari mana? Kang Deddy itu pengusaha guys, punya peternakan sapi, ya, punya peternakan kambing, punya tani, ya, kemudian dia adalah seorang Haji Udin, bandar beas, ya, toko beras dan lain sebagainya ada ya, ada gilingan padi, kemudian dia dapat dari YouTube ya. Jadi dari YouTube itu penghasilan daripada KDM itu kurang lebih 1 miliar ya guys ya, per bulan guys. Lebih lah ya, kalau saya perhatikan ya. Karena dia bikin video itu 2 kali sehari ya, 3 sampai 2 kali sehari ya. Belum lagi Facebook ya, Facebook kan dapat duit juga ya. Kemudian ada banyak ya kalau saya perhatikan pendapatannya dari media sosial ya. Kemudian bagaimana dengan partai DAP? Apakah partai DAP ini komunis? Jadi salah satu wanita yang bergabung dengan partai DAP ini adalah Yong Sevra atau Teh Rara ini. Gini guys ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, saya bukan komunis ya, saya bukan PKI ya, saya bukan cucu komunis atau cucu PKI ya. Jadi gini guys, jadi di Indonesia itu komunis itu kan dicitrakan negatif ya, PKI itu kan negatif ya, PKI itu dianggap pembunuh, PKI dianggap penjahat dan lain sebagainya. Jadi kalau di Malaysia itu nggak seperti itu guys. Orang Malaysia itu menganggap bahwa partai komunis itu bukan seperti di Indonesia gitu. Karena dulu di Indonesia ada kejadian G30 SPKI sehingga partai komunis itu dibenci oleh orang Indonesia. Tapi Malaysia kan beda culture-nya, beda budayanya. Orang Malaysia nggak seperti itu guys. Jadi gini guys ya, mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk gabung dengan komunis, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi komunis ya. Gini, saya tidak membela komunis ya, tapi kalau saya perhatikan itu ya, di Indonesia itu komunis itu selalu disematkan negatif gitu. Padahal komunis itu kan ideologi, sama seperti misalnya China. Kenapa China itu bisa negara maju? Ya karena komunis. Jadi kita itu munafik tahu guys. Mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, teman-teman yang nonton video ini. Kita tuh munafik. Kita tuh pengen seperti China menjadi negara maju, tapi kita benci komunis. Karena apa? Karena zaman dulu kita dipropagandakan ya, di zaman Orba kita dipropaganda, dididik bahwa komunis itu jahat gitu. Komunis itu kan ideologi,
Apakah ideologi itu benda hidup? Enggak, ideologi itu benda mati. Sama seperti Partai Demokrat misalnya. Apakah semua kader Demokrat itu jahat? Enggak kan. Demokrat itu kan ideologi ya, sama seperti partainya Pak SBY misalnya, Partai Demokrat. Di Partai Demokrat itu ada yang korupsi. Ya, zaman dulu tuh banyak orang yang korupsi ya, zaman Pak SBY ya, Anas Urbaningrum ya, Angelina Sondak ya, Andi Malaranggeng dan lain sebagainya. Ada banyak yang korup di sana. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Demokrat itu jahat? Enggak kan? Yang jahat itu kader-kadernya. Komunis juga seperti itu. Apakah Partai Komunis itu jahat? Enggak, yang jahat itu kader-kadernya gitu. Jadi kita jangan membenci yang namanya komunis. Jadi kalau kita membenci komunis itu kan benda mati ya. Masa kita membenci benda mati? Orang nggak ngapa-ngapain dia, ya kan? Di Konoha ya kita membenci yang namanya komunis, padahal kita menikmati yang namanya THR. THR itu kan produk daripada komunis, kalau boleh jujur ya. Yang mengusulkan THR, tunjangan hari raya atau gaji ke-13 itu adalah komunis, guys. Jadi kalau kita membenci komunis ya jangan dapat THR dong ya, jangan minta THR. Itu tuh munafik tahu sebenarnya. Mohon maaf ya, nggak semua orang Indonesia munafik ya, tapi rata-rata munafik ya. Nggak semua ya, disclaimer on ya. Jadi bagaimana dengan partai DAP yang ada di Malaysia? Menurut saya pribadi sah-sah aja kalau Ningri Rara ini masuk ke DAP gitu, nggak jadi masalah. Emang dosa kalau bergabung dengan orang Tionghoa gitu, orang Cina gitu, enggak kan? Cuman kalau saya perhatikan orang China atau orang Tionghoa itu, mereka itu rasional ya. Mereka sangat logis ya, sehingga dalam berpikir juga mereka seperti itu. Komunis itu kan berpikirnya logis. Komunis itu artinya gini guys, kalau kita bandingkan misalnya dengan China misalnya atau Korea Utara, kalau lu korupsi itu adalah kesalahan lu, maka lu harus bertanggung jawab, lu harus dihukum mati. Tapi kalau di negara demokrasi nggak seperti itu. Kalau lu korupsi ya karena sistem gitu ya, karena sistem mengharuskan korupsi gitu. Seperti di Konoha misalnya. Kenapa banyak orang korupsi di Konoha? Apakah karena mereka jahat gitu? Enggak, bukan karena jahat, tapi karena sistem. Karena di Konoha itu kalau boleh jujur ya, di Indonesia itu kalau misalnya nih calon pejabat, calon bupati, gubernur dan sebagainya ya, DPR, maka butuh yang namanya uang yang sangat banyak. Butuh modal yang sangat banyak. Nah, ketika ada orang misalnya nih ya, mau mencalonkan diri jadi DPR, gubernur dan sebagainya, maka kalau dia tidak punya duit, maka tidak akan bisa calon, guys. Nggak bakal bisa calon. Kenapa? Karena di Indonesia itu yang paling utama itu duit. Nah, ketika ada orang maksain misalnya nih ya, jadi gubernur atau jadi bupati, ya karena biaya kampanye di Indonesia itu kan mahal ya. Maka dia biasanya ya, nggak semuanya tapi ya, nggak saya tidak menyarankan semua ya. Biasanya dia akan bekerja sama dengan oligarki gitu ya. Dia akan bekerja sama dengan cukong gitu, pemodal dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga untuk mengembalikan modal ini ya, modal kampanye ini dia korupsi. Itu sebenarnya alasan kenapa di negara demokrasi itu sering korupsi. Karena biaya ongkos politik itu sangat mahal sekali. Sehingga apa? Sehingga ya kader-kader ataupun orang yang mau jadi calon itu sangat-sangat butuh yang namanya duit yang banyak. Nah, ketika dia misalnya nih ya, ngasih duit uang, serangan fajar, apa segala macam, ya ya duit untuk menggaji tim sukses, itu kan digaji ya, dan lain sebagainya. Kemudian ya ketika dia menjabat, dia kan nggak fokus lagi ya melayani rakyat. Kenapa? Karena dia sudah keluar banyak modal tuh. Gimana cara mengembalikan modal ini? Ya korupsi. Itu namanya sistem, guys. Sistematis ya. Itulah efek samping dari para negara demokratis ya. Saya tidak mengatakan bahwa Demokrat itu jelek ya. Saya tidak nyuruh yang nonton untuk membenci Demokrat, tapi biar kita tahu fakta yang sebenarnya gitu. Ada fakta yang sebenarnya. Bagaimana dengan komunis? Apakah komunis itu sejelek yang kita pikirkan? Enggak. Demokrasi itu tidak sesuci yang kita pikirkan. Komunis itu tidak seperti seburuk yang kita bayangkan gitu. Enggak. Buktinya China bisa menjadi negara maju karena apa? Karena dasar komunis. Di China itu kalau ada orang yang korupsi itu dibabat habis ya, dihukum mati. Karena apa? Karena di negara komunis itu nggak terlalu memperdulikan yang namanya hak asasi manusia kalau dia terbukti salah. Tapi kalau di negara demokrasi itu kan hak asasi manusia dijunjung tinggi ya. Maka koruptor-koruptor di Konoha itu ya merajalela gitu ya. Cuman 2-3 tahun di penjara nanti lepas gitu. Jadi
Itu yang bikin negara kita nggak maju-maju, guys, ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini jangan berpikirnya itu fanatik gitu ya, jangan berpikirnya itu dikotomi gitu, harus, berwawasan luas gitu ya. Saya melihat Teh Rara ini atau Ning Rara ini adalah orang yang berpengetahuan gitu ya, orang yang berpikir luas ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia langgeng dengan Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan jadi ya. Saya juga mendoakan Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Rara ini jadi, guys. Biar apa? Ya biar hubungan antara Indonesia dengan Malaysia itu baik-baik aja gitu, nggak memanas gitu ya. Walaupun dia masuk partai yang diisukan partai komunis, nggak jadi masalah, yang penting kelakuan, guys, ya. Di Konoha itu banyak tuh orang mengatakan, "Oh, saya partai paling demokrasi, oh partai yang paling, berjuang," gitu ya, "partai ini segala macam, partai tai kucing," tapi ya tidak peduli dengan masyarakat. Yang paling utama itu peduli dengan masyarakat, ya seperti Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu kita nggak peduli partai apa, kayak ya partai kuda lumping kayak nggak jadi masalah, tapi kita melihat ya kenyataannya. Teh Rara juga seperti itu ya, yang Chevra ini juga seperti itu. Ya yang penting kelakuannya gitu ya. Saya melihat yang Chevra ini adalah berpikiran maju ya, orang-orang yang berpikiran maju, walaupun keluarganya menentang dia masuk partai komunis. Oke, sekian videonya, terima kasih sudah menyimak memahami ya. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan pantun, guys. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau buang sampah sembarangan. Bye-bye.